Banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dakwah santuy teman-teman. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Dakwah Santuy. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang bangga, yaitu para ulama dan pengacara se-Jabodetabek mendatangi kantor Menko Polhukam. Terkait apa? Terkait ya silaturahmi, audensi intinya gitu kan. Tentang karena apa? Banyak sekali statement-statement yang disampaikan oleh Bapak Menteri Polhukam yang gencar sekali berkali-kali mengkritisi tentang khilafah, tentang sistem khilafah itu kan. Malah beberapa waktu kemarin sempat viral sekali ya tentang pernyataannya Mahfud MD ini terkait haramnya mendirikan negara nabi. Yaitu ya kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya baginda Nabi, yaitu kan dasarnya mempertanyakan dasarnya apa gitu. Kok seperti itu gitu. Makanya saya senang sekali ya ada yang mewakili Ada yang mewakili ulama se-Jabodetabek dan para aktivis itu mendatangi kantor Menko Polhukam gitu kan. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi tentang pernyataannya yang disampaikan Pak Mahfud MD. Karena beberapa kali mengkritisi tentang khilafah gitu kan. Malah sempat sebelumnya juga menantang debat gitu kan terkait sistem khilafah. Nah, ini sebagai jawabannya, silahkan Pak Mahfud MD gitu kan. Ya. Silahkan jawab, silahkan beri waktu seluas-luasnya untuk apa? Untuk ulama menyampaikan. Jangan sedikit-sedikit dibilang radikal gitu kan. Jangan radikal tapi jawab dengan ilmu, dengan ilmiah gitu kan. Jadi enak, jangan bikin statement ya. Dan alhamdulillah ya para ulama se-Jabodetabek dan Bapak Ustadz Ahmad Hozinuddin juga sebagai pengacara yaitu mewakili mungkin seluruh Indonesia bahkan dunia ya gitu. Yang percaya bahwa khilafah itu ajaran Islam dikarenakan itu wajib gitu kan. Itu mungkin bisa beraudensi, bisa langsung diskusi dengan Pak Menko Polhukam Bapak Mahfud MD ya. Walaupun dari setelah Pak Hozinuddin beserta para ulama mendatangi kantor Polhukam, di Bapak Mahfud MD-nya tidak ada dan hanya menyampaikan sebuah surat dikarenakan Pak Mahfud MD-nya sedang sibuk. Sedang sibuk teman-teman. Nah, mudah-mudahan ya dijawab ada jawabannya gitu dari pihak beliau. Nah, yaitu terkait tentang bahwa karena itu memohonlah kepada Pak Mahfud MD supaya para ulama diberikan ruang untuk berbicara, kalau bisa dipublikasilah secara live streaming gitu biar satu Indonesia tuh tahu menyaksikan gitu. Bahkan di videonya, dari video resminya Pak Ahmad Hozinuddin yaitu menyampaikan silahkan Pak Mahfud MD apabila nanti ya ketika kalau misalkan ada jadwalnya nih itu. Nah, wanita ngomong teh. Datangkan di jajaran dari bawah Menteri Polhukam, baik dari TNI, Polri, staf-stafnya gitu. Kumpulkan supaya apa? Supaya tahu lah
gitu kan. Karena apa? Kenapa para ulama sangat ambisi dan pede sekali? Karena percaya bahwa itu janji Allah. Gitu. Karena Islam itu sudah mengatur gitu seluruh aspek dari A sampai Z-nya, ya kita tinggal melaksanakannya. Dan herannya ada orang yang masih mengingkarinya gitu. Malah tidak mau menerapkannya, padahal sudah terbukti ya. Khilafah itu sebuah sistem gitu kan, yang pernah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat. Khilafah Abu Bakar, Khilafah Utsman gitu kan, Khilafah Ali. Malah setelah taraweh itu kan sering dibacakan tuh, kita sering dengar Khilafah Abu Bakar, Khilafah Ali gitu kan. Lah kenapa? Gitu. Yang seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, segala aktivitas itu gitu, jangankan bersistem, bernegara gitu, adab makan aja kita harus sesuai dengan dari contohkan oleh Rasul gitu kan. Karena apa? Sunnah gitu. Karena apa? Kenapa para ulama menawarkan sebuah sistem khilafah untuk mengelola negeri ini? Karena apa? Karena sudah terbukti demokrasi itu di tempat asalnya aja di Amerika itu sudah gagal gitu kan. Bahkan yang disebut radikal itu demokrasi, bukan sistem khilafah. Coba sistem demokrasi, sistem kapitalis itu kan mentalnya menjajah, mengeruk sumber daya alam gitu kan. Ya Indonesia juga yang mengikuti sistemnya, sistem demokrasi gitu kan. Ya terbukti gitu kan. Terbukti apa? Korupsi gitu kan. Kemudian ini apa? Sumber daya alam dikelolanya nggak tahu kemana. Sekarang mahal, serba mahal, minyak goreng. Padahal dari channel-channel sebelumnya dari dibahas ya oleh para aktivis juga menyebutkan bahwa minyak goreng aja gitu kan, kalau kita jujur nih gitu, dijual 9.000 aja, itu hasil penelitian ya secara ilmiah. Dijual 9.000 aja negara ini sudah untung gitu kan. Apalagi sekarang kan terbukti di per 2 liternya 50.000 bro. Jauh dengan Malaysia lah. Karena apa? Sistem khilafah itu akan mengelola supaya negeri ini berkah. Biar adil. Ini coba yang ngebunuh malah dibebaskan. Sudah tahu kan, seperti kasus KM 50 aja, mana keadilannya gitu. Terbukti kejahatan yang nyata itu dipertontonkan di mata umat, ya divonis tidak bersalah. Apalagi kasus-kasus yang lainnya. Mantan narapidana, mantan korupsi bisa jadi menjabat, bisa jadi komisaris. Ini ya Allah, jauh dari keberkahan gitu teman-teman. Gitu kan. Makanya dari itu alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali kepada, kalau misalkan perlulah ulama se-Indonesia juga datang itu untuk bisa apa? Menjawab pernyataan-pernyataannya Bapak Mahfud MD yang innalillahi, kalau saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia itu berani mengharamkan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan dari datangnya silaturahminya gitu bisa menyadarkan Bapak Mahfud MD juga gitu kan, supaya Pak Mahfud MD itu sadar tuh ya, Bapak Mahfud MD itu sudah tua, harusnya banyak dekat dengan Allah, bukannya mengkritisi tentang ajaran-ajaran Nabi yang udah dicontohkan gitu. Lah mudah-mudahan para ulama disehatkan selalu, diberikan ketabahan, istiqomah dalam berjuang gitu kan, dalam meniti kemuliaan ini, menawarkan proposal kepada penguasa supaya penguasa itu sadar gitu kan. Supaya apa? Supaya negeri ini berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja teman-teman.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.